sesuai dengan kemampuan. Yang bisa ngasih sodako, yang bisa ngasih hadiah kasih hadiah, ya, sesuai dengan kemampuan. Dilihat kalau keluarga kita nggak mampu, silaturahminya dengan kasih sodako. Ya maaf biasanya kita kalau pulang ke Jawa kan silaturahmi, pulang ke Kalsel atau ke daerah kampung Sulawesi silaturahmi ke keluarga bibik kan kadang ngasih amplop sedikit-sedikit bagi yang nggak mampu. Itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Dilihat kalau memang keluarga kita nggak mampu, kasih sodako. Tapi kalau keluarga kita yang kaya, yang tidak perlu sodako, kasih hadiah, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, namanya bro, tempatnya Milo. Ya, yang kaya-kaya nggak perlu uang, datang ke Jawa, datang ke Sulawesi, datang ke Kalsel, bawa Milo, silaturahmi kepada kakak kita, paman kita yang kaya, kasih Milo. Ya, kasih yang lain ikan asin atau yang lainnya. Ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan kemampuan. Walaupun cuma sedikit nggak apa-apa. Kenapa? Untuk mengikat tali hubungan keluarga, supaya ada perhatian. Ya, jangan silaturahmi itu kosongan. Kalau bisa bawa oleh-oleh, hadiah atau sodako. Kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa, nggak ada masalah, sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya kasih sodako, kalau mampunya ngasih hadiah, kita kasih hadiah. Ya. Ini adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai pernah Nabi Muhammad SAW ya, menjelaskan bahwanya seseorang itu jika silaturahmi kepada keluarga atau kerabatnya itu dianjurkan untuk selalu memberi hadiah. Kenapa? Karena hadiah ini punya pengaruh yang sangat besar untuk mempererat hati dan memperbaiki hubungan antara keluarga. Ini fungsinya hadiah, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, ya, dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, tahadau tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, kata Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan saling mencintai, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, tasofahu yadhabul ghil wa tahadau tahabu wa tadhabus sahna. Ya, kata Nabi Muhammad, salinglah kalian bersalaman, karena berjabat tangan atau bersalaman itu akan menghilangkan sifat dengki atau dendam, kata Nabi Muhammad. Jadi dibiasakan kalau ketemu keluarga, ketemu kawan itu untuk bersalaman. Kenapa? Salaman ini bisa menghilangkan sifat dengki atau dendam. Dan hendaknya kalian sering memberi hadiah, karena orang yang sering memberi hadiah ini akan saling mencintai dan menghilangkan kebencian. Makanya dianjurkan kalau silaturahmi itu memberi hadiah kalau selama kita mampu, walaupun sedikit nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting memberi hadiah, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad sering memberi hadiah, dan kalau dapat hadiah Nabi Muhammad itu membalas. Ya. Ya. Bahkan kita dianjurkan kalau diberi hadiah oleh seseorang, oleh kerabat, itu dibalas dengan hadiah yang lebih bagus. Ya. Minimal sama, jangan hadiah yang lebih jelek. Kalau memang nggak mampu nggak apa-apa, minimal dengan mendoakan orang tersebut. Ini sunnah dari. Jadi maaf kalau ada kerabat, keluarga kita, teman yang datang silaturahmi kepada kita ngasih hadiah, kita balas dengan hadiah yang lebih bagus. Kalau perlu dengan hadiah yang lebih mahal, minimal sama. Kalau memang nggak mampu, minimal didoakan supaya rezekinya tambah, urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga atau teman yang memberi hadiah kepada kita. Ini sunnah dari Nabi. Ya, Rasulullah SAW yakbalul hadiah wa yuthibu alaiha. Diriwayatkan Nabi Muhammad itu sering menerima hadiah dan membalas hadiah pemberian dari keluarga atau kawannya. Jadi Nabi Muhammad itu sering dapat hadiah, tapi Nabi Muhammad balas. Ya, bukan senang nerima saja nggak mau balas. Nabi Muhammad itu nerima, bahkan balasnya lebih bagus, kadang-kadang lebih mewah. Ya. Sampai pernah dikisahkan, kan ada seorang murid, saya pernah cerita ya, seorang murid ingin silaturahmi kepada gurunya yang telah memberi ilmu. Ya, ketika datang dia di daerahnya, di kampungnya, didatangi itu gurunya, karena nggak punya apa-apa, dia miskin si murid ini, akhirnya bawa ubi, ya, bawa
Ubi datang silaturahmi kepada gurunya. Ya. Akhirnya setelah silaturahmi dijamu oleh gurunya, gurunya masuk ke dalam, tanya sama istrinya, wah istriku, saya dikasih hadiah ubi oleh murid saya. Apa hadiah yang bisa kita berikan kepada murid saya? Kata si istri, kita ini nggak punya apa-apa pak, kita ini miskin, harta kita cuma 1 kambing aja di belakang. Kata suami, ya sudah, kasih aja kambing hadiah sebagai balasan yang lebih bagus. Wah, dikasih kambing. Subhanallah, senang ini murid, datang silaturahmi kepada guru, dikasih ubi, pulang dikasih kambing. Ketika bawa pulang murid ini ke rumahnya, kambing ini ditarik, nggak taunya dia melewati teman rumahnya. Ya, tanya temannya, dari mana? Teman, oh saya habis satu silaturahmi ke rumah guru Fulan bin Fulan. Apa itu? Oh ini hadiah dari guru, tadi saya bawa oleh-oleh ubi, nggak taunya dibalas dikasih kambing oleh guru. Wah, kata muridnya, ini bagus ini. Akhirnya si murid yang satunya ini lapor kepada si bapak, wahai bapak, tadi Fulan itu silaturahmi ke rumah guru, bawa ubi, pulangnya dikasih kambing. Kata bapaknya, wah cepat kamu silaturahmi ke sana, itu bawa sapi itu, ambil sapi itu. Siapa tahu kita bisa dikasih yang lebih besar daripada sapi itu. Aja dikasih ubi sudah dikasih kambing, ngasih ubi dapat kambing, apalagi kita kalau ngasih sapi. Wah, datang ini murid yang kedua ini, niatnya bukan silaturahmi. Kenapa? Supaya ingin dapat balasan yang lebih besar. Ya, bawa sapinya ini, sapi orang tuanya atas perintah bapaknya ini. Ya, sampai silaturahmi ke rumah gurunya, wahai guru, saya mau pamitan, saya nggak punya apa-apa, ini saya kasih sapi, hadiah sapi. Akhirnya masuk gurunya ini, tanya lagi sama istrinya, kita punya apa ini? Ini kok tadi ngasih ubi, sekarang ngasih sapi, kita nggak punya apa-apa, kambing tadi sudah kita kasihkan. Kata istrinya, wahai suamiku, kita ini orang miskin, nggak punya apa-apa, harta kita makanan cuma tinggal ubi aja, jangan maksa, kasihkan aja ubi ini sebagai pengganti sapi. Ya, akhirnya apa? Dikasihkanlah. Kata gurunya, minta maaf ya murid, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya ubi ini sebagai balasan hadiahmu, terima kasih banyak. Ya, akhirnya pulang bawa tangan kosong. Kenapa? Nggak sesuai harapan. Silaturahminya bukan karena Allah Ta'ala. Kalau murid yang pertama karena Allah Ta'ala, akhirnya rezekinya dilancarkan. Kalau yang kedua silaturahminya supaya dapat balasan, akhirnya niatnya bukan karena silaturahmi, akhirnya dipersusah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu hati-hati, silaturahmi ini melancarkan rezeki pak. Ya, sampai ada seorang saudagar kaya raya di Timur Tengah, jatuh anjlok, miliarder dia, datang kepada salah satu Syekh Rajab. Ya, dia berkata, menceritakan yang dulunya kaya kenapa sekarang bangkrut. Ditanya oleh Syekh Rajab, wah ditanya segala macam, nggak taunya setelah diteliti, si pengusaha ini punya saudara, yang dimana saudaranya sudah meninggal dunia, dan si saudaranya yang meninggal dunia ini punya anak atau keponakannya dia yang tidak pernah dijenguk dan tidak pernah disuplai bulanannya. Kata Syekh Rajab, rezekimu dipersusah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kamu banyak sodakoh, itu dikarenakan kamu tidak pernah memperhatikan anak dari saudaramu tersebut. Ya. Kata seorang tersebut, saya memiliki hubungan tidak harmonis dengan kakak saya, dengan keponakan saya, dengan ipar saya. Itulah yang membuat rezekimu susah. Kalau kamu memperbaiki hubunganmu dengan mereka, dijamin rezekimu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Ya, akhirnya minta maaf kepada iparnya dan ponakannya, akhirnya diperhatikan keponakannya, iparnya disuplai segala macam. Subhanallah, dalam waktu yang singkat dikembalikan lagi kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati, silaturahmi ini berpengaruh dalam usaha kita, pengaruh dalam rezeki kita. Kalau kita senang silaturahmi kepada keluarga, kepada kawan, kepada tetangga, ya, itu kita, urusan kita, kesehatan kita akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sudah janji Allah dan janji Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin tidak. Kalau zaman sekarang pak,